saya sampaikan bahwa dalam ibadah itu syarat dan rukun harus dipegang, disempurnakan, dikerjakan dengan baik, jangan sampai cedera, jangan sampai kurang punya syarat, ya. Karena kalau syarat dan rukun ini selesai ditunaikan, sah suatu ibadah. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kesunahan, ya, sunnah-sunnah dalam ibadah puasa. Ini dalam Al-Fiqhul Manhaji judulnya Adabus Shaumi wa Makruhatuhu. Adab-adab puasa dan kemakruhannya. Adab dalam berpuasa yakni banyak sekali. Dari yang banyak tersebut ada beberapa sunnah yang sangat penting, adab yang sangat penting, yakni yang pertama Ta'jilul fitr. Ta'jilul fitr yakni menyegerakan berbuka. Kemarin kita udah bahas tuh, ya. Ta'jil menyegerakan, bukan makanan buka, ya. Jadi yakni ta'jilul fitr menyegerakan berbuka di sini, yakni bila mana telah nyata, telah yakin bahwa telah terbenamnya matahari, maka secepatnya kita berbuka, ya. Jadi 1 menit, 2 menit kemudian masih muskilah, nggak jadi masalah, ya. Kalau kita mau mundur 1 menit, 2 menit biar tambah yakin, silahkan, ya. Jadi yakni dalilnya dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi ini hadirin, yang afdol berbuka itu dengan rutab atau tamar. Rutab kurma basah, tamar kurma kering. Nabi sendiri kalau yakni musim panas, sahabat bawain ke Nabi kurmanya kurma basah kalau musim panas. Sebaliknya kalau musim dingin, yang dibawain sahabat kepada Nabi yakni tamar atau kurma kering. Nah, permasalahannya hadirin, ya, ketika yakni masuk waktu maghrib, kan kita ngumpul tuh di masjid. Ada di satu masjid, saya nggak sebut masjidnya, ya. Ini hadirin, suatu hari kita kebetulan dengar, ini azan Mekah nih. Nggak tahu ini benar azan Mekah. Jadi pas masuk maghrib, dia naik kento radio ke menara, maksudnya dimasukin kemana? Ketua, gitu kan? Astagfirullahaladzim, nama kita. Boleh jadi mungkin karena memang mungkin, ya, muazzinnya takut kehabisan makanan, nggak mungkin juga tapi ya. Kalau yakni 2 menit, 3 menit, ya, 2 menit, 3 menit diundur, ya, habis minum azan deh buruan gitu. Jangan dibuka yang azan radio. Ini yang disebut bid'ah dolalah yang begini. Ini yang disebut dengan bid'ah dolalah. Kenapa bid'ah dolalah? Sebab hadirin, kesunahan azan menutup aurat, menghadap kiblat, ya, berdiri, ya, suara lantang bagus. Nah, radio sekarang bisa nggak ngadap kiblat? Bisa sih saat digituin. Nggak bisa juga berarti. Jadi ala kulli hal ini betul-betul, ya, menyalahi syariat. Ini yang disebut dengan bid'ah dolalah. Alhamdulillah saya sampaikan, kemudian mereka mengerti, mau diikutin. Ya kalau kagak, ya kita mesti kasih tahu kembali, nggak boleh begitu. Ente mau bikin syariat baru namanya. Karena lama-lama yakni bayang Jumat di rumah, ya kan? Di rumah pakai Zoom gitu.
nggak ada begitu deh. Ya, pakai piringan hitam udah zaman dulu. Nah, jadi ala kulli hal, nah nggak dibenarkan hadirin. Jadi ta'jilul fitr ya untuk muazin sekedar minum azan. Gitu ya. Nah, kemudian yakni ada kias seandainya kita nggak dapat korma ya. Kalau Tanabang ngomongin kurma. Ya bukan korma, kurma ya. Tuh korma di Tanabang banyak deh. Ya kita mau yang jenis apa oleh-oleh haji. Ada yakni sampai air zam-zam ada di Tanabang. Ya masya Allah deh. Ya asal kita beli buat full melaksanakan sunnah. Ya niatin gitu ya. Makan 3, 5, jangan 7 kenyang ntar. 3 deh gitu. Buat buka cukup deh. Kalau nggak dapat korma, kiasnya kepada makanan yang manis. Ya kias tuh. Ya, sebab yakni di mana ulama kita melihat bahwa kesunahan korma dan air putih, korma manis buat menambah tenaga habis puasa karena kita lemas, netralisirnya air putih. Begitu. Ini udah paling afdal deh. Jadi segala gerak-gerik tingkah laku beliau Rasul SAW, kulus semuanya punya hikmah, kulus semuanya punya rahasia. Siapa yang mengkaji, dia bakal mendapati suatu kemanfaatan sangat besar dalam segala tindakan Nabi, perbuatan Nabi. Sampai tidurnya hadirin, tidurnya Nabi itu dibahas. Itu paling bagus tidurnya Nabi. Gitu tuh. Ya. Jadi yakni pompa jantung, lambung semuanya jadi bekerja dengan baik gitu. Apalagi tempat tidurnya Nabi ya masih dikaji. Kenapa? Nabi nggak pernah kita tidur ambles. Ada kan kalau tempat tidur kalau tidur gelap gitu ya. Saking pengen empuknya sampai ambles, bangun pegel-pegel ini. Bangun nih, pegel, pinggang kita kemakan tuh. Ya. Bahkan sekarang diproduksi di Jepang, kabarnya ya, dalam satu ini saya ya dapati, di mana di Jepang ada tempat tidur mahal ya tempat tidurnya. Tapi ternyata yakni kerasnya itu tempat tidur kayak tempat tidur di rumah sakit. Nanti kalau di rumah sakit tempat tidur gini. Keras. Gak ada tuh masa yang buat dorong-dorong tuh kan keras tuh gini aja alasnya tuh. Nah, itu ya Nabi tuh tidurnya nyaman yakni nggak kayak kita enak nih begini nih sekarang. Nabi nyaman pelepah korma. Kalau bangunnya Nabi nyepak pipi Nabi ya maka suatu hari ketika sahabat melihat Nabi nyepak nih pipinya, sahabat merasa yakni terenyuh lah bahasanya. Kata sahabat, Nabi kita beliin bantal deh, bawain bantal, tempat tidur yang empuk. Jawab Nabi apa? Ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku hidup di dunia ini melainkan seperti seorang musafir yang tengah melakukan suatu perjalanan jauh, saat terik panas matahari pun menimpa, dia berteduh. Saat terik panas matahari pun menghilang, dia kembali melanjutkan perjalanan. Itu sebentarnya kita di alam dunia kayak kita neduh sebentaran. Panasnya neduh sebentaran. Dunia begitu. Jadi perjalanan kita masih jauh luar biasa. Ini dunia namanya muqaddimah. Ghayahnya, tujuannya akhirat. Kita baru muqaddimah, makanya jangan sampai yakni lalai. Ya, jangan sampai kita melupakan daripada tujuan kehidupan kita yang sebenarnya yakni negeri akhirat. Al-Qur'an menyatakan wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah dunia ini, kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan jika mereka mengetahui. Jadi hadirin ya, kalau kita terlena ya
beramal kagak, apalagi umur udah cukup, sembahyang masih bentang-bentong, mau jadi apa gitu? Hadirin, habis lama-lama waktu kita habis, sia-sia. Akhirnya di hadapan Allah miskin gitu, nggak bawa apa-apaan. Ya, hadirin sekalian ya. Yang kedua, sunnah dari puasa yakni sahur. Sahur hadirin, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim pula, yakni Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Saat masih kenyang saat masa sahur juga. Sahur tetap. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Tasahharu walau bi jur'ati ma'in." Sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Subhanallah. Kita udah kenyang nih, udah minum, niatin sahur, dapat pahala sahur. Pokoknya apa yang Nabi amalin, kerjain. Nih, ya. Yang Nabi perintahin udah kerjain gitu. Ya, kata Nabi barokah, ada keberkahannya. Yakin dengan apa yang disabdakan Nabi. Kenapa? Ya, wa ma yabtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata ya dengan hawa nafsunya, akan tetapi ya wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadirin sekalian, jadi yakni sahur. Yang ketiga yakni mengakhirkan sahur. Jadi ada dua macam ya. Sahur itu sendiri udah sunnah. Yang lebih sunnah kesempurnaannya lagi adalah mengakhirkan sahur. Jadi maksudnya sahur itu jangan jam 1, ya, jangan jam 2 sahur. Yakni kapan? Paling bagus. Pokoknya hitungan rapi sahur, ke kamar mandi, bersih-bersih, sikat gigi yang bersih, segala macamnya rapi, wudu udah rapi, iktikaf di masjid. Hati 10 menit, 15 menit. Subhanallah. Ini udah amalan udah luar biasa nih. Nah, pasang niat ini sekarang nih. Caranya kan pasang niat, ambil dari sekarang kita udah biasa. Yakni muazin lagi tarhim, kita udah duduk di masjid. Nah, hadirin, yakni dalam satu ayat Al-Qur'an Allah firmankan, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Sahur itu maknanya apa? Qubaila subhi. Waktu menjelang subuh itu namanya sahur. Ya, asal kata sahur adalah waktu menjelang subuh. Ya, hadirin sekalian. Jadi ala kulli hal, kalau bisa kita yang tarhim. Udah nggak ada orang ya kita tarhimnya. Ya. Tarhim banyak bacaannya. Biasa konten abang yang hanya sering dengar waktu anak kecil nih. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Lain-lain nih. Kalau sini sama ya. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Oh, sama berarti ya. Jadi itu apa tuh tarhim? Emang ada hadisnya. Hadirin, emang tarhim artinya apa? Tarhim, minta disayang Tuhan. Itu tarhim, minta disayang Tuhan. Jadi hadirin, makanya ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, irhamna, sayangilah kami. Kan artinya itu. Masya Allah kan? Ya. Jadi memang tarhim dekade yakni 80-an masuk ya. Assalatu wassalamu alaika. Begitu tuh. Ya. Ya Rasulullah. Kalau Allah kita masih ya Arhamar Rahimin. Ya. Nah, bagus itu. Kan ayat Quran ini tadi, wabil azharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Itu orang tua kita ikutin ngamalinnya ayat wabil azharihum yastaghfirun. Makanya ditarhim. Ya, kan enak tuh. Ya, ada di satu kampung, ini tarhim.
Tarhim, udah jalan sebulan nggak tarhim lagi, nggak enak sama muazin ini. Ditanyain, kok nggak tarhim sih? Kenapa memang? Seorang kalau nggak ada tarhim, subuh emang mencekam. Kalau nggak ada tarhim, kalau udah tarhim kan anget jadinya, ya, anget enak perasaannya menjelang subuh. Bukan apa-apa, ntar kalau kita pindah ntar udah kebiasaan ya. Asal memang yakni ahli sekitar yang harus ya duduk di masjid, ya. Nih hadirin sekalian, jadi amalan-amalan begini bagus ya, dalam kerangka apa yang disebut dengan amalan zikir, ya. Kan istighfar, istirham itu maknanya zikir juga, ya. Nah, jadi demikian, ya. Jadi mengakhirkan sahur, ingat hadirin, kalau misalkan ya dalam masyarakat kita nih, terutama di Indonesia ya, saya yakin dari seluruh ya, sebab saban yakni kalender apa di televisi sekali tuh subuh pukul sekian, imsak pukul sekian, dibahas lagi tuh imsak. Imsak nggak ada di hadis, emang kagak ada. Kok diada-adain? Imsak maknanya menahan. Ulama kita di sini, ya, bikin trik tips buat supaya puasa kita selamat. Apa? 10 menit sebelum subuh, udah jangan pada makan minum lagi, udah khalas, udah ke masjid pada, gitu maksudnya. Maksudnya begitu. Nih imsak bid'ah. Ambil imsak bid'ah. Kan 10 menit kan bagus tuh. 10 menit sebelum subuh kita pada ke masjid. Kenapa? Karena ulama kita di sini ngitung berapa lama sahabat ngitung nih, dari baca 50 ayat Al-Qur'an sampai ke masuk subuh itu 50 ayat. Dari sahur sampai masuk subuh kira-kira bacanya 50 ayat. Ulama kita kemarin 10 menit deh kurang lebih gitu. Cakep kan tuh namanya. Jadi lebih bermakna gitu. Kalau tapi hadis pas lagi azan masih makan, tanya lagi. Kalau kita puasa mulainya kapan? Kita nggak tahu puasa mulai kapan. Makanya ulama nih ihtiyat, tindakan preventif, hati-hati, jangan sampai pas terbit fajar kita masih makan tuh. Udah cakep deh, orang dulu deh udah cakep deh, ilmunya deh, ya Allah, belajarnya lurus. Nah, hadirin ya. Jadi akan hal demikian. Nah, jadi mengakhirkan sahur, ya. Jadi udah nggak pantas deh kalau yang namanya azan kita masih makan, nggak pantas. Azan kita di masjid, ya, bahkan sebelum azan di masjid begitu. Ya. Katanya yakni pengamal sunnah, iktikaf masa kagak dikerjain? Kalau pengamal sunnah pasti, yang iktikaf itu pasti. Hadirin dalam mazhab Syafi'i, alhamdulillah iktikaf sesaat aja dikatakan iktikaf. Antum nih masuk masjid tadi niat, nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi itu pahala iktikaf. Selain pahala thalabul ilm, dalam hati aja saya niat iktikaf cukup, dalam hati begitu. Yang pakai bahasa Arab di dalam hati, tafadhol silahkan. Ya, jadi jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, masuk masjid ada yang namanya sholat berjamaah segala macam, niatin iktikaf. Ini pahalanya iktikaf ini sunnah. Itu yang pertama. Dua, hadirin, sahabat kita ngelakuin amalan-amalan sunnah, jangan lupa hadiah pahala buat orang tua. Niatin hadiah pahala buat orang tua. Ya, abah kita, emak kita yang udah berjasa nanemin faham agama di kita punya hati nih. Ya, saudara kita, abang, empok, adik segala macam, ya Allah mudah-mudahan pada jadi orang soleh gitu aja. Ya, jadi kita mesti peduli, ya. Jangan sampai kita mau sendiri andong masuk surga, enggak. Kita pengen pokok semuanya masyarakat muslim jangan sampai, ya, jangan sampai yang namanya yakni terpleset ke jurang neraka. Penting hadirin, pentingnya kenapa? Ya, makanya kalau ada orang yang memang masih malas-malas ibadah, doa usahakan di lisan kita.
bukan sumpah serapah. Begitu hadirin. Kecuali mereka yang ngeyel, artinya menghina syariat, lain masalah yang begitu. Ya. Kalau kenapa hadirin? Kebanyakan orang yang masih dalam gelimang dosa dan kemaksiatan, mungkin tersebab hawa nafsu yang luar biasa jadi ujian, atau dia mendapatkan kiri kanan temennya memang betul-betul ya wujud manusia tapi berwatak setan. Ini hadirin ujian yang luar biasa. Mereka nih yang tersadar hatinya tapi dia tidak mampu untuk bangkit dari keterpurukan. Itu kalau melihat kita nih serempet kain, kayak gamis, kayak peci, dia kepengen hatinya hadirin. Dia melihat kita, ya Allah, ajib, lurus, enak kali ibadah. Jangan sampai dia melihat kita dengan pandangan kemuliaan, kita yang melihat dia dengan pandangan kehinaan. Gitu. Ya. Oh, kita siapa kalau gitu? Ntar kalau dibalik bagaimana? Akhirnya kita dikasih males, dia dikasih rajin di badan, habis gitu. Kita bisa sampai ke masjid, Allah pula yang memberikan kekuatan. Penting luar biasa ini. Yang keempat, yakni meninggalkan segala ungkapan ucapan kotor yang tidak pantas, ya, riba, namimah, caci maki, bohong dan lain sebagainya. Hadirin, ya. Jadi yang namanya apalagi ghibah, ya. Makanya kalau lagi Ramadan, sebenarnya yang namanya ngomong kotor nih lisan bukan Ramadan doang. Tiap hari dari sekarang. Kadang-kadang kan kita kalau berteman ngomong nih, wah topik lagi enak nih, setengah jam, 1 jam, apalagi ada gaul ya. Setengah jam, 1 jam masih enak. Mau aja 2 jam, 3 jam ngomongin orang gitu. Ya Allah, jadi ngomongin orang dosa lah gitu. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai saudaranya? Tentu dia nggak bakal suka. Itu, yakni membicarakan aib orang lain itu seperti yakni memakan bangkai saudara. Berat nih. Saya tadi cuma dengerin doang, saya tadi nggak ikut gibah, kena. Kata Nabi, al-mughtab wal mustami' syarikani fil itsmi. Orang yang gibah sama yang ngedengerin berserikat dalam dosa. Ya. Kenapa? Ya kalau dia kagak dengerin kan dia kagak gibah. Kan gibah nih, kita tinggal, jadi gak gibah. Kagak. Ya. Kalau misalkan orang banyak ngomongin orang, ya Allah, kita pengen tinggal kagak enak, tolak dengan hati. Itu yang disebut al-aful iman, selemah-lemahnya iman yang kita hadirin. Kalau bisa, udah jangan gibah itu. Maka guru kami Malim Syafi'i Hadapi bilang, kalau lagi khutbah Jumat nih, khutib nih ghibah, ngomongin aib orang di mimbar, boleh kita nih. Khutib jangan ghibah, begitu. Enggak lagu pahala Jumat kita. Kenapa? Ghibah nggak boleh. Emang nggak ada lagi yang lain pembicaraan. Emang wasiat takwa habis. Kan banyak nih wasiat takwa, masya Allah. Ya, nggak boleh kan? Khotib jangan ghibah gitu. Dosa kita semuanya ini. Masya Allah. Ya. Jadi dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan ya menipu dusta, maka tidaklah bagi Allah punya hajat pada meninggalkannya. Ia akan makan dan minumnya. Jadi dia nggak makan, dia kagak minum, Allah nggak perlu. Nggak perlu, kenapa? Ya, puasanya cuma sekedar nahan lapar haus doang. Ya, tapi kemaksiatan terus berjalan. Ya, yang ini puasa kita lagi pengen marah tahan, kan mesti begitu. Pengen melihat yang begitu, ya. Kan yang namanya pengendalian hawa nafsu belajar itu pada ibadah puasa. Nah kalau di puasa masih mengumbar nafsu, ya apa bedanya kita sama orang yang kagak puasa? Cuma dapat lapar haus doang. Akhirnya di akhirat nggak ada pahala nih. Cuma kecatat lapar sama haus gitu doang. Ya Allah.
ya rugi, sungguh rugi luar biasa. Yang kelima, mandi sebelum subuh. Nah, maka habis rapi yakni sahur usahakan mandi, atau sebelum sahur silahkan ya. Jadi jam 3 aja tuh kita mulai sahur ya. Jam 3 taruh deh jam 4 atau setengah 4, mandi rapi, bersih, sikat gigi yang rapi, ya udah rapi, siwak segala macam, udah ke masjid deh, ya udah rapi makan segala macam, ke masjid duduk deh. Jam 3 dibagi, jam 4 nggak keburu, ya ini. Jadi mandi bersih, memasuki puasa itu dalam keadaan bersih. Makruh dalam keadaan puasa, yakni dia junub. Kemarin kita udah bahas tuh, ya. Contoh, yakni suami istri bangunnya kesiangan, ya. Habis sahur jam 4 ketiduran, bangun jam 7, bangunnya jam 7, ya subuh lewat, kodoknya entar ya. Ngapain dulu, makruh hadirin, buruan mandi, ya. Jadi membiarkan diri junub hadas besar dalam keadaan berpuasa makruh. Jadi cepetan mandi, gitu. Tetap sah puasanya, cuman makruh demikian. Kemudian tidak bekam, donor darah jangan, ya makruh gitu. Kemudian apa lagi? Berdoa. Ini doa hadirin 4 mazhab mengatakan sunnah. Doanya mulai dari Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Tambahin birahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang dipangkas hadirin, ya bukan dana bansos doang yang dipangkas, sampai doa dipangkas kan. Sekarang ada doa yang sunnah, doa yang sesuai sunnah. Zahabat dhama'u. Pertanyaan, mana doanya? Zahabat dhama'u, coba artiin apaan? Zahabat dhama'u, zahaba artinya hilang, pergi. Dhama' itu haus telah hilang. Doa bukan? Bukan. Dari Allahumma laka sumtu. Pintaran mana sih kita mau ulama? Ya Allah, Nabi nyontoh dari zahabat dhama'u, ya bukan berarti kemudian nggak pakai Allahumma laka sumtu. Nah 4 mazhab semuanya mengatakan sunnah. Ini kita bilang bidah. Pintaran mana kita imam-imam besar tadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak boleh ya pakai doa Allahumma laka sumtu. Nabi nggak kerjain. Pertanyaannya, tidak semua apa yang tidak dilakukan Nabi itu menjadi terlarang. Demikian. Ulama menambahkan Allahumma laka sumtu hadirin ini biar sikotnya menjadi sikot doa, begitu. Nah kalau zahabat dhama'u kan belum jadi doa, ya. Pokoknya nggak boleh mesti doa kayak Nabi, nggak boleh. Kita tungguin anak yang besok ujian. Kan misalnya dia punya anak nih, anak besok ujian. Bang, semalam doanya apa buat anak ente? Ya, ane berdoa. Ya semoga anak ane lulus dalam ujian. Bid'ah bang. Kok bid'ah? Emang Nabi ngajarin doa, ya Allah, mudah-mudahan anakku besok lulus ujian. Ada kan? Ada gak doa Nabi begitu? Enggak ada, nggak boleh tuh. Yang namanya doa, ya Allah, ribet banget beragama sekarang. Makanya nih, karena nggak ngerti hukum bicara. Kapasitas bukan ulama ngomong, jadi ribet, jadi bikin kerok. Gitu. Ya, bukan bikin paham umat, jadi bikin kerok. Gitu. Umat udah enak ngamalin, udah tenang-tenang, ini kerokin. Kerok apa kerok? Ini kerok jadi bingung. Ya Allah, ya. Jadi Allahumma laka sumtu, ingat tuh. Saya pemerhati, ya. Biasanya ya kalau lagi di rumah nih, kalau masuk maghrib kan kita setel TV kita. Nah anak kita nyetelnya Ipin Upin. Beberapa tahun yang lalu Ipin Upin doanya Allahumma laka sumtu. 2 tahun 3 tahun ke belakang kok zahabat dhama'u doang. Ipin Upin kena juga.
Kena juga paham baru nih. Kirain di masyarakat kita doang. Kena juga Ipin Upin. Ya. Jadi bukan di Indonesia doang, tapi di Malaysia tuh gencar luar biasa ya. Ini hadirin sekalian. Kemudian yakni kesunahan yang luar biasa apalagi memberi makan orang yang berbuka. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mensahihkan ini hadis. Jadi hadirin, Nabi bersabda, barang siapa yang memberi makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berbuka tadi. Ya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Hadirin, kita bikin kolak, setup pisang nih, pisangnya pisang tanduk lagi. Masya Allah. Saya bikin 10 gelas dimakan habis 10 gelas nih. Dibikin yang medok deh, stup, jarang stup deh. 10 orang makan kita dapat itu hari pahala kita 11. Kok 11-an? Kan kita satu tuh pahalanya. Sama 10 orang yang makan stup gitu. Masya Allah. Ajib, gampang bener dapat pahala ya. Pahala puasa satu aja. Apa kata Nabi? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala semata dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Berapa pahala kita tadi? Subhanallah. Nah, hadirin. Maka kita taruh di masjid makanan yang kira-kira orang berebut. Begitu. Ya, jangan kue tambang gitu. Punyanya susah. Yang kira-kira orang berebut apa nih? Masya Allah. Korma ajwa yakin habis tuh. Korma ajwa kita taruh habis tuh. Masya Allah. Kan kita pengen supaya dimakan. Dan berebut nih mulai Ramadan deh. Ya, taruh di masjid yang paling enak nih, berlomba gitu. Pas tadi kau khairat, ya. Hadirin. Kemudian yakni kafaratus shadaqah, banyak bersedekah, membaca Al-Qur'an, i'tikaf ya, terutama 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi hadirin, i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan sunnah muakkadah, subhanallah. Sunnah muakkadah. Artinya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah tinggalin nih. Enggak pernah tinggalin selama hidupnya 10 hari terakhir Ramadan. Kita 10 hari terakhir Ramadan masih keliling Sidliseng tuh. Sidliseng. Pasar baru. Cari belum dapat sendal yang keren. Orang dulu Sidliseng ya. Sekarang di mana aja toko sepatu udah banyak, kita kecil lu Sidliseng. Jadi pasar baru deh kalau cari sepatu sendal. Ya Allah. Jadi hadirin, jangan apa itu kalau bisa ya sekali lagi, kalau emang ada rezeki sebelum Ramadan belanja dulu. Sebelum Ramadan belanja gitu. Nanti kurang-kurangnya baru. Jangan sampai giliran masuk Ramadan sampai 5 kali bolak-balik pasar. Ya mau apain kita kecuali pedagang lain. Kecuali pedagang. Ya kalau bisa ada rezeki, biar apa? Biar masuk Ramadan fokus kita beribadat begitu. Ini kapan lagi pahala? Ya Allah. Ya. Amalan sunnah dapat pahala wajib coba ini. Ya, yang wajib berlipat-lipat ganjarannya. Subhanallah ya. Baca Quran ya, jangan hatamnya sekali melulu, dari dulu masa sekali. Ya. Saya punya hadirin sebagai satu motivasi buat kita. Saya punya mertua, almarhum mertua saya, kiai mertua. Dia punya anak kecil masih 1 tahun 2 tahun. Itu kalau Ramadan hadirin, ini benar orang kita sering nginep di rumah mertua ya. Kalau Ramadan itu kalau Ramadan bisa 14-16 kali khatam. Itu sambil ngempuk ya. Ngempuk anak.
14 sampai 16 kali kalau Ramadan. Ajib. Kita paling 3 kali. Udah hebat benar 3 kali hatam gitu. Ini mertua sambil ngempuk, belum diimamin sholat, belum dipimpin ini itu, sempat enak aja, ringan. Yang begini hadirin nggak otomatis hadirin. Mesti kita apa ya? Pertama doanya yang kemarin Anda kasih tuh. Apa doanya? Allahumma males paksain. Dulu yang pertama tuh. Jadi mesti kita paksain dulu nih diri kita. Ini kalau begini kan ya Allah udah indah tuh hidup dulu gitu. Dia asik ke Ramadan orang nih. Dia asik aja baca Quran. Enak. Jangan sampai kita masuk Ramadan masih mikirin dunia aja ya Allah. Mau kapan habisnya ke dunia ini? Ramadan, amin nggak Ramadan sama ya Allah rugi gitu. Jadi yakni tilawah Quran, tadarus ya, tadarus ini diambil yakni dari berbagai hadis tentang Nabi baca, malaikat Jibril dengerin. Itu kan tadarus tuh, saling ngedengerin tuh. Ya, kok kita nih berlima kayak 10, kan gaji sendiri lain lagi. Ini tadarus nih, biar dapat sunnahnya. Ayo nih berlima nih, 10 deh, yakni baca kita dengerin semuanya. Kan nikmat tuh masjid begitu. Habis asar kek, habis zuhur kek, ya emang sih naumus shaim, ya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Kan kok tidur melulu dapat apaan gitu. Maksudnya kalau emang nggak kuat ketiduran, nah ibadah yang begini hadir, ya. Jadi nih Ramadan mudah-mudahan kita sampai ya. Nah, yakni kemudian ya sedekah paling bagus deh ya kemudian yakni dalam ya ibadah Ramadan di sini maka bila mana kalau dari hari pertama kita udah terdidik gitu ya. Kalau orang tua kita bukan Ramadan. Antum boleh tanya nyak kita nih yang umurnya 70, 80. Orang tua dulu bukan pas Ramadan, mulai ini Rejab. Masya Allah. Rejab nih, dia udah pada puasa kan? Puasa sunat. Ya, pokoknya puasa, kok bisa sebulan penuh. Dia udah baca Quran. Ini orang tua kita nih. Masuk Sya'ban udah jadi kebiasaan. Ramadan, ya Allah, ringan. Udah kebiasaan dari Rejab. Kita Rejab nggak sempat. Saban, apalagi Ramadan ntar siapa bilang? Coba kau nggak percaya? Kok kita pengen rajin di Ramadan, kok langsung rajin? Percaya apa nih? Paling seminggu deh. Udah seminggu di masjid, seminggu. Udah ke-8 di luar deh. Kemana tahu deh. Kembali lagi ya ke asal muasal kita tuh. Nah kalau kita biasa lalai ya lalai. Kalau dari Rejab kita jaga ini, kita yang puasa, kita baca Quran, kita paksain zikir yang nggak biasa selawat. Bismillah deh. Sekarang sekali lagi puasa Rejab beda, puasa Rejab beda. Orang kan kalau puasa yang penting bukan di 5 hari hadirin, ya 5 hari yang haram apa? Yakni Idul Adha, Idul Fitri. Yang 3 lagi hari Tasyrik. Nah, ketahuan haram tuh. Amin. Jangan Jumat doang, jangan Sabtu doang gitu. Ya, kalau mau Jumat rantengin sampai Sabtu gitu. Nah, hadirin sekalian. Ya, bahkan Nabi Sabtu sampai Minggu sering berpuasa. Ya, kata Nabi, ini Sabtu sampai Minggu hari rayanya Yahudi sama Nasrani. Aku senang menyelisihi mereka. Jadi Nabi mengisi Sabtu Minggu dengan berpuasa, mereka dengan bersukaria. Ya, hadirin. Jadi kalau dibilang tasabuh, entar dulu. Ini bisa tasabuh nih. Tasabuh orang kafir. Sama aja kita kafirin Nabi. Nabi tasabuh nih. Sabtu Minggu Nabi puasa. Tapi ya Sabtu Minggu ini ya mengisi Sabtu Minggunya dengan ibadah. Orang kafir dengan
kelalaian dengan maksiat lain. Begitu, ya. Jadi tasabuh dari A sampai Z kalau mirip baru deh. Nah isinya apaan? Lain. Demikian ya. Ini permasalahan hukum memang penting ya, penting untuk kita paham. Sekali lagi, nah kalau udah terdidik jiwa kita, hati kita, amalan udah terjaga, baru pantas hadirin. Apa yang disebut dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya. Air dan minyak nggak bakal ketemu. Kemuliaan Lailatul Qadar nggak bakal didapat oleh orang yang masih kotor di punya jiwa. Ya, keruh di punya hati, nggak bakal. Karena ini malam-malam mulia. Ya, pilihan orang yang bermujahadah, yang boleh bersungguh-sungguh, gambarannya begini hadirin. Ya, yakni Al Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. Dia datang misalnya ke karet nih, ini kan ulama besar datang ke Gang Buaya, dia datang ke kampung kita nih. Ya, hadirin, apakah semua warga Gang Buaya ini bisa salaman sama Habib Umar? Enggak. Yang kira-kira bisa salaman, ketemu, ya cium tangan. Kalau datangnya Isa, asar di samping. Begitu. Kenapa? Wah, Habib Umar dia bakal duduk di mari. Oh, itu udah jitek di mari nih. Itu duduk, ya. Begitu. Juga awal-awal gitu. Ya. Nah, kalau telat dikit penuh masjid. Masuk aja susah. Sama begitu kemuliaan Lailatul Qadar, gambarannya seperti itu. Ya. Jadi inilah daripada kesunahan-kesunahan dalam ibadah puasa dan bulan Ramadan. Insyaallah kita masih ada 2 pertemuan. Mungkin bisa sebulan nih. Sebulan lagi kali ya. Insyaallah masih cukup nih kita mau bahas zakat ya. Zakat fitrah dan hal-hal tentang kafarat qada Ramadan belum nih. Ya, insyaallah minggu depan. Ya, ada pertanyaan 1 atau 2 silakan. Insyaallah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli shalatan kamilatan